Oke, terima kasih. Selamat siang. Jadi hari ini mau saya jelaskan tentang bagaimana cara menggunakan firewall yang ada di Mikrotik ya, yang ada di Mikrotik untuk nangani flooding, khususnya flooding UDP ya. Lebih khusus lagi flooding UDP untuk DNS. Nanti kalian bisa teruskan lagi ya, kalian bisa bisa analisis dengan Wireshark, kalian bisa analisis dengan yang lain ya, dengan Kali Linux, dengan apa, dengan Haping dan sebagainya, silakan. Tapi yang saya jelaskan adalah konsep dasarnya aja, konsep dasarnya. Jadi intinya adalah seperti lanjutan minggu kemarin ya. Jadi UDP flooding itu kan resource UDP-nya atau router kita atau server kita itu dibanjiri dengan UDP ya. Sehingga itu harus kita tolak. Kalau kita dibanjiri kita tolak, tapi kalau orang tanya yang wajar-wajar kita terima. Gitu. Jadi kalau kita punya router, router kita berfungsi sebagai DNS server, maka kalau orang tanya DNS, izinnya boleh, oke, nah, no problem. Tapi kalau dia menghujani kita dengan tanya terus, ya, itu yang harus kita stop. Nah, sekarang bagaimana cara stopnya kalau kita menggunakan firewall? Ya. Ini coba saya mau tunjukkan. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya, di firewall ini, router saya itu nomornya ini, 192.168.188.1. Ya, itu router saya. Jadi kalau saya NS lookup di sini, nanti kelihatan atau IP config ya, IP config, kelihatan bahwa root gateway saya menuju ke sini. Nah, ini saya fungsikan juga sebagai DNS server. Berarti router saya yang 188.1 itu bisa meresolve name ya. Jadi kalau di sini saya lihat di IP DNS-nya, nah, allow remote request. Ya. Terus dia ambil dari mana? Dia ambil dari routernya IndiHome saya. 1.1 ini router IndiHome saya. Nggak tahu router IndiHome-nya ngambil di punya Telkom ya silakan, itu udah urusannya dia. Tapi saya ngambil sumber dari sini ya, dan saya izinkan untuk punya saya itu diakses menggunakan DNS. Nah, beres, berarti sekarang router saya bisa berfungsi sebagai DNS server. Nah, sekarang bagaimana cara nanganinya? Cara nanganinya adalah kalau kita di flooding sama orang menggunakan UDP, maka kita harus membuat filter, kan gitu tuh filternya. Nah, basic filternya seperti yang lalu, seperti pada saya jelaskan ping yang lalu. Ya. Tapi sekarang saya terapkan ke UDP DNS. Ya. Nah, asalnya itu begini, asalnya itu. Nah, ini realnya begini, ya. Nanti saya ajari bagaimana. Jadi pertama kali yang saya lakukan adalah saya buat filter, ya. Saya buat filter, filter yang pertama di sini. Filter ini karena tujuannya adalah ke router saya, berarti ada paket masuk, toh, berarti chain-nya chain input. Ya. Pada saat itu di chain input, kalau ada masuk UDP, nah tadi kan sudah saya tunjukkan, punya saya aktifkan sebagai DNS server, berarti dia bisa, klien bisa masuk ke router saya menggunakan port 53, menuju port 53 saya untuk tanya nama, tanya IP. Ya. Kalau ada input menuju ke router saya, ke port 53, artinya dia tanya DNS, dengan rate 100 per detik, ya, nanti ini bagaimana kok Bapak 100 Pak, nanti aja, nanti kita lihat ya, bagaimana saya menentukan 100. 100 paket per detik sampai 150 itu saya izinkan. Saya izinkan. Ya, jelas ya. Berarti nanti kalau ada orang tanya DNS yang biasa-biasa itu akan diizinkan. Di sini nanti akan kelihatan bahwa dia akan, nah ini nambah terus. Nah, ini kalau saya reset counter dulu, saya hilangin dulu aja. Ya, counternya saya reset dulu. Nah ini kan user saya ada yang akses ini. Nah, ya, ada 7 paket. Yang pertama adalah itu. Ya, jadi saya membuat hanya mengizinkan dia
hanya untuk mana tadi 100 paket per detik burst 50. Jadi sini saya hanya izinkan gitu, hanya 100 paket per detik. Nah, ini cuma komen aja ya. Dengan burst sampai 150. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi dia hanya menerima itu. Kalau artinya di bawah ini ya ini filter ini jalan. Berarti kalau ada ke port 53 yang lebih dari ini, ya, maka ini akan tidak jalan tuh. Ini akan tidak jalan, dia akan menuju ke bawahnya. Karena filter itu kan sekuensial. Kalau ini sudah selesai ya sudah, tapi kalau ini nggak selesai dijalankan bawahnya. Nah di bawahnya saya lihat sekarang apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah sama seperti tadi. Jadi kalau ada input dengan UDP yang ini, ya, sekarang action saya adalah berarti kan nggak lewat nomor 1 tuh. Berarti kan dia masuk nomor 2. Kalau masuk nomor 2 berarti action saya adalah saya tambahkan dia source-nya, IP source-nya menuju ke address list yang namanya DNS loader. Saya kasih waktu 5 menit. Oke ya, jelas ya. Jadi nanti kalau ada yang lebih dari 100 sampai 150, maka dia akan dimasukkan IP source-nya ke DNS loader. Jadi nanti kalau ini saya oke, berarti nanti di sini di address list kalau ada yang melebihi akan keluar DNS loader di sini. Nah, kemudian tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah saya buat filter untuk ini. Kalau ada input menuju UDP, protokol UDP ke port 53, action kosong, advance kosong ya. Pokoknya yang advance yang ada yang source address-nya ada di DNS loader. Berarti IP itu sudah ada di DNS loader, action-nya adalah saya drop. Jadi action pertama itu untuk yang oke-oke. Kalau enggak oke masuk ke firewall nomor 2. Firewall nomor 3 adalah kalau sudah dimasukkan ke firewall nomor 2 dimasukkan address DNS loader itu saya drop. Itu di filter nomor 3 ini. Nah, sehingga urutannya seperti ini loh. Nah, setelah ini kalau nanti ini udah berjalan udah oke ya. Udah oke. Nanti ini ya, yang drop ini saya pindah ke atas. Tujuannya apa? Pokoknya kalau dari atas ke bawah sekarang jadi nomor 1 dia. Kalau ada yang ada di dalam address list pasti tak drop dulu. Nanti kita buktikan. Ya, kita buktikan. Oke ya. Jadi itu cara kerjanya buat filternya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana saya menentukan jumlah. Ini kok 100, kenapa kok saya ya ini kan ya saya pakai data yang dari sini aja ya, saya pakai data yang dari sini. Kalau ini saya kosongin dulu ya, ini saya kosongin dulu kan 0 loh, 0 byte 0 paket loh. Nanti kalau kecuali ada di LAN saya ada yang minta nama ya. Nah sekarang dia akan nambah 3 ya toh 8. Tadi ada user di LAN saya yang minta, ini saya siapkan dulu ya. Ini saya mau google.com toh ya. Ini mau saya siapkan dulu ya, ini saya kira-kira aja. Ini saya reset dulu ya. 0 toh. Nah, berarti kalau ini saya jalankan kan dia minta nama ke. Nah, jalan ya, selesai toh. Nah, kita lihat berapa. Sekitar 30 berarti. Ya, 30 berapa? Ya, saya enggak tahu. Nah, berarti kan ya per detik kan gitu toh. Kira-kira 1 detik jangan sampai lebih dari 30 paket. Ya, Google itu 30 paket. Kalau nanti apa lagi mungkin ada lebih banyak lagi ya, tergantung site yang saya kunjungi ya, tergantung site yang saya kunjungi. Jadi jumlah paketnya berapa. Nah, menurut saya kasih ini aja, 100 saja lah. Ya, 100 resolver DNS yang mau terjemahkan dalam 1 detik, 100 itu maksimum. Nah, terbukti di sini kalau saya pakai 100 dengan ber 150, jarang ada yang masuk ke
dicatat ke DNS loader. Yang variabel nomor 2-nya masih kosong terus. Ya. Masih kosong tuh ini. Nah, nanti saya tembak dia. Misalkan saya tembak. Kalau saya browsing biasa ya. Tadi kan si Irsal nyoba pakai misalkan www.detik.com gitu. Nah, ini kan banyak dia nanti tanya namanya. Nah, ya. Tapi kan dalam 1 detik nggak akan lebih dari 100 lah kira-kira menurut saya sih. No, cuma sekian. Ya. Blok 30, 36. Nah, ketambahannya kan begitu. Kan masing-masing punya ini kan punya alamat sendiri-sendiri. Nah, 100 itu saya rasa sudah cukup banyak lah. 100 nama dalam 1 detik. Ya. Nah, itu sudah oke lah. Ya, jadi artinya ini cukup bisa menampung yang saya izinkan. Address list belum terbentuk sampai sekarang. Oke ya. Nah, sekarang coba saya tembak komputer saya. Jadi kalau saya browsing biasa bisa detik.com, google.com, no problem bisa ya. Nah, sekarang misalkan dia saya tembak menggunakan Unicorn ya. Saya pakai Unicorn ya, sebentar ya. Ini saya reset dulu. Bentar ya. Kamu pindah sih, aku. Bentar ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Kita lihat berapakah jumlah ini ya. Berapakah jumlah ini kalau saya tembak ya. Jadi kalau saya menggunakan Unicorn, ini jadinya berapa ya? Oke, sekarang kita lihat. Tak nolkan dulu. Sekarang dia saya tembak pakai Unicorn ya. Nah, ini Unicorn. Saya 192.168.1 DNS ya. Ini saya gunakan biasa aja, default aja. Sekarang saya tembak dia. Saya attack ya. Saya attack ya. Nah, nambah toh? Sekian kilobyte ini ya, nambah. Sekarang kita lihat ini. Oh. Ya, nambah terus toh. Ini saya stop ya. Sekian banyak. Sekarang pasti sudah keluar address saya. Nah, DNS loader. Siapa yang ngefloat? Ya laptop saya sendiri. 221. Nomor saya kan tadi 221. Ya, sekarang ini berarti punya saya akan diblok. Jadi secara filter ya. Dia punya saya nanti akan ke-drop di sini. Jadi karena sudah terdaftar di address list ini, maka dia akan ke-drop. Jadi dia akan masuk ke yang sini. Dia akan masuk ke drop ini. Coba ya sekarang saya mau akses apa? google.com ya. Tidak akan bisa akses ya. Oh, ini ada case-nya. Case saya hilang dulu. Saya misalkan yang baru aja ya. Supaya si ID. Nah, gantung dia. Dia akan tergantung terus lama. Tidak akan bisa resolve name. Karena IP saya kena blok. Nah, ya, saya harus tunggu 5 menit untuk supaya saya bisa akses kembali menggunakan DNS saya. Karena tadi saya sudah mencoba untuk ngefloat router saya. Kalau kita lihat di sini ya, nah, ya, kelihatan toh nanti di sini. Kalau di address listnya kelihatan bahwa DNS loadernya, nah, yang akses itu ini orang ini. Nah, waktunya tinggal 3 menit. Nanti setelah 3 menit ini habis, saya baru bisa akses. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara saya kalau nangani DNS loader. Kalau dia IP-nya di spoof, ya bisa aja punya saya. Jadi misalkan aja nanti unicorn-nya itu bukan dari satu IP, dia bisa men-spoof IP ya. Setiap melebihi batas itu dia akan nulis IP di sini, IP-nya ditulis semua. Dan nanti IP itu akan kena blok terus.
selama 5 menit. Nggak masalah. Bisa. Jadi ini untuk menangani DNS exploder dengan IP spoof masih bisa. Ya, itu adalah cara saya secara standar yang sama seperti yang modelnya ICMP yang untuk pink float, tapi saya terapkan ke UDP float. Ya. Jadi itu caranya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya berikan untuk pertama ini. Ya. Nanti setelah ini kita tanya jawab. Ya, ini tak stop dulu recordnya. Terima kasih.